Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar adik-adik siang ini di rumah? Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih. Ami tidak akan langsung membahas kepada inti pembahasan atau materi inti, tetapi Ami akan membahas apa saja yang akan kita pelajari di mata pelajaran fikih ini selama 1 semester. Nah, apa aja? Dengarkan dan simak video ini baik-baik ya. Yang pertama, teman-teman akan mempelajari tentang wudhu, mengenal apa itu wudhu, pengertian wudhu, dan apa sih atau kenapa sih kita harus berwudhu. Nah itu, bagi teman-teman yang suka masuk kelas persiapan mungkin tidak aneh, dalam artian teman-teman sudah sedikitnya mengetahui tentang wudhu, karena di kelas persiapan kita banyak membahas tentang wudhu, sholat, dan pengenalan huruf hijaiyah. Nah, kemudian setelah wudhu kita akan mempelajari tentang apa saja air yang bisa kita gunakan untuk berwudhu, apa saja jenis air yang bisa kita gunakan untuk berwudhu. Sebagaimana kita tahu adik-adik, air itu ada beragam, ada banyak ya. Contoh, air yang suka turun dari langit, air apa? Air hujan. Kemudian air yang sangat dingin, air apa? Warnanya putih, air salju. Kemudian air yang biasa pakai mandi, air sumur. Air yang mengalir, air sungai. Terus air yang bisa diminum, air kopi, air teh. Nah, apakah semua itu bisa digunakan untuk berwudu? Nah, kita akan mempelajarinya nanti di pelajaran fikih. Nah, kemudian setelah kita mengenal atau mengetahui jenis-jenis air yang bisa kita gunakan untuk berwudu, kita akan mempelajari tentang tata cara berwudu atau praktek berwudu. Nah, tata cara berwudu ini adalah tata cara berwudu yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih cara berwudu yang baik dan benar. Jangan sampai kita berwudu tapi wudu kita tidak diterima karena wudu kita tidak sesuai dengan apa yang Nabi kita contohkan. Sekali lagi, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita belajar tentang tata cara wudhu yang baik dan benar, wudhu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan belajar menghafal doa setelah wudhu. Nah, ini doa setelah wudhu ini juga merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena nantinya banyak keutamaan yang kita dapat dari doa setelah wudhu ini. Nah, kemudian setelah kita menghafal doa setelah wudhu, kita akan belajar tentang ibadah apa saja yang mensyariatkan wudhu. Jadi kita akan belajar tentang atau mencari tahu ibadah apa saja sih yang harus wudhu terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui ibadah-ibadah apa saja yang mensyariatkan wudhu, kita akan belajar hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, apa saja yang membatalkan wudhu? Apakah kentut membatalkan wudhu? Apakah menangis membatalkan wudhu? Apakah berbohong membatalkan wudhu? Apakah makan dan minum membatalkan wudhu? Nanti kita cari tahu bersama di bab tersebut, yaitu bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, setelah kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, kita akan belajar tentang ibadah pengganti wudhu. Ibadah pengganti wudhu ketika tidak ada air untuk dipakai untuk berwudhu.
Nah, apa itu pengganti wudhu? Iya, kita akan mempelajari atau memahami tentang tayamum. Seperti apa itu tayamum? Bagaimana tata caranya? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, setelah kita mempelajari tentang tayamum, kita akan belajar tata cara berwudu atau tata cara bersuci ketika ada luka. Nah, misalkan ketika tangan kita terluka, apakah cara berwudunya sama? Apakah tayamumnya sama? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, kalau kita ulang, apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di mata pelajaran fikih semester ini? Kita akan mempelajari yang pertama, kita akan mengenal tentang apa itu wudhu, apa saja keutamaannya. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci atau untuk berwudhu. Kemudian, yang ketiga, kita akan mempelajari tentang praktek atau tata cara wudhu yang baik dan benar. Kemudian, yang keempat, kita akan mempelajari tentang bacaan atau doa setelah berwudu. Terus, kemudian yang kelima, kita akan mempelajari tentang ibadah-ibadah apa saja yang mensyariatkan kita untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, kita akan mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Terus yang ketujuh, kita akan belajar pengganti wudu, yaitu tayamum. Dan terakhir, kita akan belajar bagaimana tata cara bersuci atau berwudu ketika ada luka di bagian anggota tubuh yang biasa dipakai untuk berwudu. Nah, itu tadi materi-materi yang akan kita bahas di mata pelajaran fikih semester 1 ini. Nah, semoga Ami dan adik-adik senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa terus istiqomah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, terkhusus ilmu tentang agama kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ami sampaikan di pertemuan fikih kali ini. Ami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.